Nah, baik. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perkalian pecahan ini, ya. Pada tayangan barusan, kalian sudah melihat konsep dari perkalian pecahan. Oke, sekarang kita akan mulai bagaimana cara pengoperasian pecahan. Misalnya di sini ada pecahan 3/7 dikali dengan 2/5. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu dari perkalian pecahan biasa. Misalkan di sini ada sebuah pecahan 3/7 dikali dengan 2/5. Bagaimana cara mengalihkan kedua pecahan ini? Oke, sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Yaitu seperti ini ketentuannya. Kita hanya akan mengalihkan pembilang dengan pembilang serta penyebut juga dengan penyebut, sehingga menjadi seperti ini. 3 dikali dengan 2 adalah 6. Sedangkan 7 dikali dengan 5 adalah 35. Sehingga 3/7 dikali dengan 2/5, maka hasilnya adalah 6/35. Nah, hanya seperti ini. Jadi, dalam perkalian pecahan, ketika semua udah sama seperti ini, maka kalian hanya perlu mengalihkan pembilang dengan pembilang juga, lalu penyebut dikalikan juga dengan penyebut. Hanya seperti ini, jadilah sebuah pecahan baru 6/35. Nah, jelas ya? Udah cukup jelas ya? Baik, kita akan ambil contoh lagi. Misalnya di sini ada pecahan 2/4. Misalnya di sini ada pecahan 2/4. Kita akan mencoba lagi ya, mengalihkan pecahan. Misalnya di sini ada pecahan 2/4 dikali dengan 4/5. Oke. Bagaimana cara mengoperasikannya? Seperti yang udah Bapak bilang, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut juga dikalikan dengan penyebut. Hanya seperti itu saja. 2 dikali dengan 4 adalah 8. 4 dikali dengan 5 adalah 20. Selesai. Dia akan menjadi pecahan 8/20. Nah, mungkin kalau kalian ketemu seperti ini, jika dia bisa disederhanakan, dia bisa kita sederhanakan lagi. 8/20 ya. Kita akan sederhanakan menjadi 2/5. Oke. Kenapa? Karena ini sama-sama dibagi dengan 4. Ini sederhana. 2/5, 8 bagi 4 2, 20 bagi 4 5. Selesai. Perkalian pecahan biasa. Lalu, bagaimana jika
kita ketemu dengan pecahan campuran. Bagaimana cara mengoperasikan perkaliannya? Nah, seperti ini misalnya ya. Langkah pertama, jika kita ketemu pecahan seperti ini, pecahan campuran seperti ini, maka kita harus merubah pecahan campuran ini terlebih dahulu menjadi pecahan biasa agar dia sederajat ya dengan yang satunya. Oke. Bagaimana caranya? Pada pertemuan sebelumnya udah kita bahas bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Karena kemarin udah kita bahas tentang cara merubahnya, maka silakan kamu lihat video sebelumnya ya. Pada pertemuannya ini, Bapak akan menyajikan cara cepat untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Seperti ini. Bapak akan rubah di sini. 21/8. Baik, gimana caranya? Caranya adalah dua kamu kalikan dengan penyebut, hasilnya, maka hasil dari ini kamu tambahkan dengan pembilang. Seperti itu. Oke, jadi 2 dikali 8 adalah 16. 16 tambah 1 adalah jawabannya menjadi 16 ya. 16 tambah 1 maka jawabannya menjadi 17. Sehingga 21/8 jika dirubah menjadi pecahan biasa dia menjadi 17/8. 2 dikali 8 tambah 1. 2 ke 8 16 tambah 1 17. 17 menjadi 17 ini akan menjadi pembilang. Penyebutnya tetap saja 8 seperti yang ini. Ini sama saja ketika kalian menggunakan cara sebelumnya ya. Silakan dicoba dengan cara sebelumnya apakah sama dengan ini? Oke, silakan. Kalau berbeda, jika berbeda silakan kamu tuliskan di kolom komentar. Baik, 21/8 sudah menjadi 17/8. Sudah sama ini. Kita akan kalikan dengan 3/4 ya, seperti itu. Maka kamu langsung saja mengalihkan ini seperti pecahan biasa yang tadi, yang barusan kita pelajari. 17 kamu kali dengan 3, dia sebagai pembilang ya. 17 kali dengan 3 ini kalikan, dia akan menjadi 51. Lalu kamu kalikan lagi 8 kali dengan 4, maka hasilnya adalah 8 kali 4 32. Nah, sehingga 21/8 dikali dengan 3/4. 21/8 kamu rubah dulu pecahan menjadi pecahan biasa, lalu kita kalikan, maka hasilnya adalah 51/32. Selesai dengan menggunakan pecahan campuran. Lantas bagaimana jika itu adalah pecahan desimal? Bisakah pecahan desimal kita kalikan dengan pecahan biasa? Baik, kita akan coba ya. Baik, seperti ini misalnya.
0,1 dikali dengan 2/5. Bagaimana cara mengoperasikannya? Maka sama seperti yang tadi, kamu harus merubah salah satu terlebih dahulu. Dalam pertemuan ini, kita akan merubah pecahan desimal ini. Menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Baik, pada pertemuan sebelumnya pula, Bapak telah menyampaikan pengertian dari pecahan desimal itu adalah pecahan 1/10 atau kelipatannya. Ya, kita lihat dari sini, dia adalah 0,1, ada satu angka saja di sebelah sini di belakang koma, sehingga dia adalah 1/10. Gitu ya. Pada pertemuan sebelumnya udah kita bahas. Maka pembilangnya adalah angka yang di sini, 1. Sehingga 0,1 jika dia dirubah menjadi pecahan biasa, dia adalah 1/10. Seperti itu. Maka udah dapat nih 1/10 kita kali dengan 2/5. Maka dia akan menjadi 1 dikali 2 adalah 2. 10 dikali 5 dia adalah 50. Nah, sehingga inilah jawabannya 2/50. Atau alangkah bagusnya kita akan sederhanakan dia menjadi 1/25. 1/25 gitu ya. Oke, 0,1 ketemu dengan pecahan biasa. Bagaimana jika pecahan desimal ketemu dengan pecahan campuran? Kita ambil contoh. 0,3 ketemu dengan 1/3. Oke, gimana cara mengalihkannya? Nah, jika kamu ketemu yang seperti ini, maka kita harus merubah kedua-duanya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, agar aturan pembilang dikali dengan pembilang serta penyebut dikali dengan penyebut itu berlaku ya. Oke, kita akan rubah 0,3 terlebih dahulu. Kita lihat, dia adalah satu angka saja di belakang koma, sehingga dia adalah 1/10. Tinggal kamu letakkan pembilangnya adalah 3 yang ini di sini. Nah, gitu ya. Lalu 2/1/3 kita akan rubah menjadi pecahan biasa dengan cara 2 dikali dengan 3 dan hasilnya tambahkan dengan 1. Itu adalah pembilang dia. Coba ya. 2 dikali dengan 3 adalah 6. 6 tambah 1 adalah 7, sehingga dia pembilangnya adalah 7. Penyebutnya tetap saja kamu tulis 3, tidak berubah. Nah, gitu ya. Udah ketemu nih, udah sama-sama pecahan biasa. Tulis sampai sini. 3/10 kamu kali dengan 7/3. Sehingga hasilnya langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang. 3 kali 7 adalah 21. Per 10 dikali 3 adalah 30. Nah, oke, apakah ini bisa disederhanakan? Jawabannya juga bisa ya. Menjadi kita sama-sama dibagi dengan 3. 21 bagi 3 adalah 7. Per 30 bagi 3 adalah 10. Nah, ini jawaban terbaik 7/10 ya, setelah disederhanakan. Ini juga setelah disederhanakan jawaban terbaik di sini. Kalau ini juga betul sebetulnya, tapi jawaban terbaik adalah ketika dia udah pecahan yang paling sederhana. Oke.
Baik, sampai di sini dahulu video tentang perkalian pecahan ini. Semoga dapat kalian catat informasi penting yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Jangan lupa untuk belajar matematika dengan cara dicoba ya, dihitung. Jadi matematika, Bapak ulangi, tidak bisa belajarnya dengan cara dilihat doang. Dia harus dihitung dan dia harus dikerjakan. Baik, selamat belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.